lagi rame-rame pindah ke negara lain, terutama ke Asia, termasuk Bali. Tentang saya dan Kal saya akan ceritakan, karena kita juga planning mau meninggalkan Inggris ini. Di sini biaya sewa rumah di sini sangat melambung sekali, yaitu satu rumah itu kalau di musim panas minimal 800.000, oke? Listrik juga begitu, 800.000. Tapi kalau musim sekarang ini saya Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Ponde. Yes, kali ini dalam suasana yang berbeda. Saya lagi di Liverpool, lagi di rumah. Di Inggris lagi nggak gentayangan di negara-negara mana, lagi nggak traveling intinya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau membahas banyak sekali pertanyaan dari penonton saya tentang situasi dan kondisi Inggris yang mereka lihat di YouTuber atau di channel-channel lain atau di berita juga bahwa Inggris bangkrut. Apakah benar? Saya apresiasi sekali kalian bertanya ke saya. Mungkin penonton saya ini pengen penjelasannya dari saya yang mungkin ya sudah 15 tahun 9 bulan di sini, sudah agak SMP lah level saya di Inggris ini. Dan saya akan menjelaskan itu, tapi sebelumnya kita lihat dulu secara the biggest picture, maksudnya secara keseluruhan, right? Yang pastinya kita akan membahas sejarah, ekonomi, politik, dan kehidupan di sini. Bagaimana kehidupan sehari-hari di sini, biaya kehidupan di sini, terus apa sih manfaat atau benefit-benefit untuk penduduk sebagai penduduk Inggris di sini. Salah satu teman saya, Kal, mungkin kalian yang belum tahu Kal adalah teman saya yang sering pergi traveling sama saya. Dan ini ada hubungannya nanti dengan keputusan Kal sama dengan orang-orang yang kalian lihat di sosial media yang sangat banyak lagi rame-rame pindah ke negara lain, terutama ke Asia, termasuk Bali adalah salah satu tujuan utama warga Inggris untuk memperjuangkan nasibnya di sana. Jadi banyak sekali saya lihat, termasuk orang yang saya kenal lagi pindah ke Bali selama nggak tahu sampai kapan katanya. Pokoknya is enough katanya di Inggris. Mereka pengen mencari kehidupan baru di negara lain. So, dibawalah anak-anaknya, satu keluarga pergi tanpa nggak tahu tujuan. Maksudnya tujuannya bakal ending, bakal berhentinya di mana, they don't know, right? Apakah karena Inggris memang lagi terpuruk? Nah, ini menurut pendapat saya dan juga apa yang saya rasakan dan yang saya lihat di TV di sini. Apakah benar? Karena banyak pendapat dari YouTuber, dari berita-berita di media mengatakan Inggris terpuruk, maka dampaknya banyak dari warganya yang pengen keluar mengadu nasib di negeri orang. Kalau masalah bangkrut atau terpuruknya, itu kalau terpuruk sih benar. Oke, ada masa kesusahan ekonomi di setiap negara, right? Tapi kalau bangkrut, Inggris tak akan pernah bangkrut. Karena apa? Karena Inggris adalah negara penjajah di dunia. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dari negara-negara jajahan mereka sebelumnya, termasuk Spanyol, termasuk Perancis, pokoknya negara-negara yang keliaran di ratusan tahun yang lampau. Kenapa? Karena mereka sudah memanfaatkan power mereka, kekuatan mereka di saat menjajah negara tersebut. Pertama, dalam segi investasi. Okay? Jadi mereka itu seperti di Malaysia, saya akan menjelaskan secara simple, okay? Bukan dengan teori-teori ekonomi atau finance. Secara simple aja. Okay. Inggris menjajah Amerika dulu, terus menjajah Kanada, di Australia juga, di Malaysia, di India, dan itu sudah pasti mereka tahu daerah tersebut dan mereka sudah menginvest perekonomian di negara-negara tersebut
dengan menggunakan power mereka, right? Jadi kalau kalian di Malaysia banyak sekali perusahaan-perusahaan Inggris, kalau Malaysia maju dan juga Singapura juga ya, Hong Kong kayak gitu kan. Jadi negara-negara tersebut yang di Asia ini yang lagi maju, Inggris tetap dapat share-nya, dapat kebagiannya, you know. Saham mereka tetap mereka menghasilkan uang. Permasalahannya apa di negara ini, di Inggrisnya sendiri? Nanti kita bahas. Jadi itulah yang bikin negara-negara penjajah ini, nah kalau menurut saya, gak akan pernah bangkrut. Karena uangnya ada di mana-mana. Karena di saat mereka menjajah, mereka punya power, dan sampai sekarang pun, ya tergantung presiden atau prime ministernya juga yang memimpin di negara tersebut. Makanya di saat suatu negara lagi ada pemilu misalnya, itu sangat penting sekali di dunia. Siapa yang bakal jadi presiden, siapa yang bakal jadi perdana menteri, keputusan apa yang bakal mereka bikin, right? Selagi presiden itu bisa korupsi, maka negara-negara maju di sini bakalan mudah untuk, untuk bernego dengan mereka, oke? Terus jika presidennya kuat, kayak Cina, oke, kayak Korea Utara, kayak Iran, kayak Rusia, no. Mereka nggak mau bullshit dengan negara-negara Eropa seperti ini. Mereka tahu negara Eropa ataupun Amerika akan mencari keuntungan. Jadi, the powerful of president itulah sangat penting sekali. Oke, ini sedikit politik, tapi kita kembali lagi nanti ke ekonomi dan terpuruknya. Ini biar kalian bisa membayangkan bagaimana negara-negara ini fungsinya di dunia ini. Oke. Makanya kalau ada di suatu negara kayak di Syria yang baru-baru ini, itu pasti ada negara yang diuntungkan. Yang diuntungkan adalah Rusia, ya kan? Nah, sekarang ini udah runtuh dan nggak tahu siapa apa udah terpilih presidennya. Misalnya Presiden Indonesia, right? Yang sangat berkolaborasi dengan Barat. Nah, Barat senang banget ini. Inggris, Amerika senang banget. Nah, nanti ada calon presiden yang bakal mempunyai pemikiran berbeda, yang nggak suka dengan Barat. Nah, orang Barat ini udah siap dengan senjata, dengan gaya untuk menghancurkan internal dari negara tersebut. Right? Seperti kejadian di tahun 1999, Orde Lama dulu, Orde Baru, sorry. Itu adalah momen-momen bagi orang negara-negara luar untuk bisa mengambil sesuatu dari kejadian itu. Makanya Timur Leste atau Timur Timur dapat oleh Australia karena dibantu oleh Australia. Oke, kenapa saya bahas ini? Karena sangat penting dengan perekonomian yang dirasakan sekarang ini. Jadi Australia membantu Timur Timur untuk merdeka, dan udah pasti gua bantu, lu harus kasih gua good deal yang bagus, kerjasama yang bagus, yang mayoritas menguntungkan Australia. Nah, inilah yang terjadi sama Inggris di zaman dulu. Mereka menjajah, mereka punya power, Mereka harus memperhatikan siapa yang bakal jadi presiden, termasuk Amerika juga. Siapa yang bakal presiden ini, kalau presiden ini menguntungkan nggak bagi negara kita nanti? Masih bisa nggak mereka mengambil, keuntungan-keuntungan dari negara tersebut? So, seperti Inggris, walaupun Malaysia berkembang, maju, Singapura maju, Inggris selalu dapat untungan dari kemajuannya. Dapat, kalau bahasa Padang, dapat kapacak, kayak dapat imbasnya lah ya. Nah, uang itulah yang mereka gunakan di negara mereka ini. Nah, jadi sesusah-susahnya perekonomian Inggris, mereka masih mendapat aliran dana dari negara-negara di mana mereka mempunyai kerjasama. Ya, karena mereka dulunya superpower, jadi banyak kerjasama itu masih menguntungkan sampai sekarang. Nah, kalau kalian kaji atau kalian telusuri, seperti di Indonesia aja, itu banyak perusahaan-perusahaan luar, perusahaan-perusahaan Eropa, termasuk di bagian tambang. Dan biasanya mayoritas mereka yang beruntung. Right? Mungkin sekarang ini banyak Cina juga mau
Saya nggak terlalu tahu, tapi itu secara studinya banyak sekali perusahaan-perusahaan Eropa ini natural resources, hasil alam itu, walaupun di negara-negara kita atau di negara Asia itu yang punya atau share-nya banyak dari Eropa ini. Nah, jadi kalau Indonesia pun maju perekonomiannya, orang Inggris atau orang Eropa dapat kepacak. Jadi uangnya dibawa ke sini. Oke, pertanyaannya, terus kenapa warganya pengen keluar dari Inggris, pengen mengadu nasib ke negara lain, ke Asia? Itu banyak sekali faktornya. Jadi tidak semata-mata karena ekonomi. Yang paling saya tahu itu adalah lifestyle. Lifestyle di Asia lebih relax, dan itu hanya orang-orang tertentu. Maksudnya bukan mayoritas orang Inggris pergi ke Asia untuk mengadu nasib, mencari uang. Enggak juga. Contoh si Carl. Si Carl di sini dia PNS, dia lumayan punya gaji. Maksudnya PNS, standar PNS lah ya, kerja untuk pemerintah. Tapi lifestyle dan juga personal reason, alasan personal juga, bagaimana kehidupannya di sini, hubungannya mereka dengan keluarganya bagaimana, terus kalau cuaca juga salah satu, terus kalau mereka di Asia dengan biaya hidup yang murah, mungkin itu dari segi ekonominya, dengan gaji yang standar di sini, karena nggak mudah juga bagi mereka langsung aja kabur ke Asia terus nyari kerja di Asia, nggak. Biasanya mereka prepare dulu, misalnya setahun atau 2 tahun, seperti apakah mereka punya aset di sini. Kayak Sikal punya rumah, jadi dia mau sewain rumahnya di sini. Biaya sewa rumah di sini sangat melambung sekali, yaitu satu rumah itu, rumah saya inilah standarnya gitu, sekitar 20 juta sebulan. Nah, kalau Sikal dapat penghasilan 20 juta, kita contohin Carl ya, 20 juta sebulan nyewain rumahnya di Inggris, dia tinggal di hotel, ada beberapa akomodasi di Asia itu, di hotel loh, bukan sewa rumah, itu paling banyak, bukan paling banyak sih, ada standarnya sekitar 5 juta sebulan ada hotel di Asia, di kawasan, apakah itu di Indonesia, atau di Thailand, atau di Vietnam, cuman 5 juta sebulan ada hotel yang ya kayak rumah, nggak nothing spesial, cuman tempat tidur kayak gitulah. Nah, mereka ini kan prioritas dalam hidupnya bukan yang mewah lagi, maksudnya bukan nyari kekayaan lagi. Mereka mencari lifestyle yang menurut mereka relax dan tidak terbeban, mental mereka bagus, dan cuaca bagus, mereka bisa beraktivitas. Karena di sini nanti saya bahas bagaimana kehidupan di sini, termasuk yang single person. Karena di sini sekitar 8,4 juta warga Inggris itu tinggal sendiri. Oke, 8,5 jutaan, 8,5 jutaan lah. Itu warga UK ini tinggalnya sendiri. Dan hubungan dengan keluarga banyak yang nggak begitu akrab. Saya nggak tahu kenapa. Well, I don't know. Jadi banyak sekali faktor kenapa orang-orang Inggris pengen mencari suasana yang berbeda di luar Inggris. Yang saya tahu bukan semata-mata karena Inggris bangkrut. Memang ada dampaknya juga. Saya akan cerita juga nanti apa dampaknya. Nah, dari sini kita akan bahas bagaimana kehidupan perekonomian di Inggris ini. Inggris ini udah banyak nih bawa uang, misalnya dapat kepacak dari negara-negara luar, tapi apakah cukup dengan permintaan biaya di Inggris sendiri? Nah, inilah permasalahannya sekarang. Itulah pentingnya Prime Minister atau Presiden yang pintar dalam mengambil keputusan, terutama di bidang perekonomian. Itu kenapa Trump menang di Amerika, itu karena Trump lebih fokus ke ekonomi. Salah satunya ini cuman sepele tapi lumayan berdampak kenapa Trump menang, kayak cryptocurrency, kayak online, mungkin belum ada yang nggak tahu kayak crypto gitu.
kayak Bitcoin kalau kalian pernah dengar, sekitar 80 juta dari warga Amerika memegang kripto. Nah, Trump mengambil posisi strategi itu bilang kalau dia akan mensupport kripto. Bayangin, semua orang yang punya kripto bakal milih dia, right? Jadi Trump lebih memikirkan ke yang ekonomi, dan dia pun tidak peduli dengan kehidupan kayak sosial, kayak seperti lawannya Harris bilang, oh kita akan melegalkan aborsi, you know. Ya, orang-orang di Amerika masih banyak juga yang punya agama, otomatis yang beragama nggak bakal milih dia karena menentang dengan prinsipalnya dia. Makanya warga Islam pun, maksudnya orang Islam pun di Amerika, mereka nggak milih dia karena dia bakal melegalkan aborsi untuk perempuan. Nah, makanya dia kalah. Itu salah satunya. Nah ya, penting banget presiden atau leader di suatu negara. Oke, kita kembali lagi dengan perekonomian Inggris. Jadi permintaan di sini, apalagi kejadian-kejadian beberapa tahun belakangan ini seperti Ukraine, perang di Ukraine dan Rusia, terus Israel, perangan di Palestina, kan Inggris berperan banget. Kenapa Inggris berperan? Karena mengharap keuntungan di masa depan, alright? Bantulah Ukraine, memberikan uang sama Amerika ke sana, terus memberikan uang ke Israel untuk, itu tadi seperti saya bilang dari history tadi, kalau yang mereka bantu ini sukses, maka mereka mendapatkan benefit, keuntungan di masa depan. Terutama apapun yang ingin Inggris lakukan di Israel dengan agreement, dengan perjanjian, itu akan menguntungkan Inggris. Setidaknya dengan kekuasaannya mereka. Jadi semua itu tidak gratis. Yes, Amerika mengasih Israel miliaran dolar, itu nggak gratis, right? Mengasih Ukraine jutaan-jutaan dolar itu nggak gratis. Itu yang akan mendapatkan hasilnya, ya mungkin setelah perang selesai, Ukraine menang, Israel dapat apa yang dia dapatkan. Nah, disitulah Amerika sama Inggris atau negara-negara NATO ini mencari hasilnya, mengambil hasilnya, seperti tambang itu saya yang bakal mengambil proyeknya ya. Ukraine sama Israel, oke, silakan gitu. Itu sebenarnya investasi kalau perang. Itu fix. Investasi keuntungan untuk negara mereka, ekonomian, itu salah satu yang bikin saya di Inggris ini agak, gua tinggal di negara ini. Nantilah tentang saya dan Kal saya akan ceritakan, karena kita juga planning mau meninggalkan Inggris ini. Ada beberapa alasan juga, right? Nah, karena banyak menginvestasi ke perang-perang senjata segala macam, itu semua butuh biaya, dan rakyat di Inggris juga, bakal butuh uang di sini, ya kan, untuk operasionalnya. Kan di sini pegawai juga harus dibayar, polisi semuanya harus dibayar. Ini saya cerita yang sederhana aja ya, kayak pengoperasian rumah sakit, hospital, kan semuanya gratis di sini. Sekolah di sini gratis juga. Dengan apa? Dengan cara menaikkan harga di sini, agar pemerintah Inggris mendapatkan pajak, dan pajak ini bisa dikembalikan lagi ke rakyatnya. Jadi uang keluar banyak, yang masuk sesama seperti biasa, dan akhirnya perekonomian menurun. Nah, perekonomian menurun di Inggris, sementara di Asia Tenggara, seperti di India, China, bukan Asia Tenggara saja ya, negara-negara di Asia melambung, dan kebutuhan seperti produk-produk di Inggris ini banyak yang diambil dari negara-negara luar. Nah, biaya untuk masuk ke Inggris lumayan besar, sehingga harga di Inggris pun melambung, right? Di Inggris pun banyak investor dari luar, seperti dari Arab Saudi, dari Brunei, dari Qatar, dari Dubai, atau India juga. Itu banyak yang menginvest di Inggris ini, tapi Inggris cerdas. Mereka menginvest
Ya, kalian oke, invest, pajak dan biaya-biaya yang lainnya kalian harus bayar. Jadi intinya mereka nggak, bukan maksudnya bilang bodoh sih, maksudnya pintar, right? Karena di saat mereka menginvest ke negara lain, mereka memonopoli atau dengan kekuasaan mereka ya. Tetapi kalau negara lain sekarang invest ke sini harus mengikuti prosedur. Gitu. Karena seperti Dubai kan baru di tahun 2000-an gitu. Jadi kayak sekarang ini ya kan mulainya. Dan mereka tetap invest karena pasar market di Inggris ini lumayan besar karena lifestyle orang di sini selalu bertukar gitu. So, kalau kalian ke London itu banyak kayak properti juga itu yang punya orang-orang Dubai atau orang-orang Arab gitu, orang Timur Tengah yang pengusaha-pengusaha minyak atau kerajaan. Nah, konflik internal di Inggris ini adalah sistem yang ya lumayan membantu masyarakat atau warganya yang tidak bekerja. Banyak benefit-benefit yang dikasih pemerintah ke warganya, tapi bukan untuk pekerja, right? Disinilah terjadi tabrakan, oke? Para pekerja di sini nggak senang. Benefit-benefitnya itu pertama, oke, yang tidak punya rumah tapi punya 2 anak itu dikasih rumah sama pemerintah, right? Dikasih jajan tiap bulannya. Anaknya juga dikasih jajan. Terutama yang nggak punya suami atau nggak punya istri. Dan mereka nggak harus kerja karena mereka masih punya anak di bawah umur 16 tahun. Mereka harus mendidik anak mereka atau look after the children. Nggak tahu gue bahasa Indonesia kalau gue translate. Maksudnya, ya harus memperhatikan anak-anaknya. Makannya gimana, sekolahnya, pokoknya mengurus. Nah itu dia, mengurus anak-anaknya. Jadi si ibu dapat uang dari pemerintah karena nggak bisa kerja. Terus si anak dapat uang saku. Terus semua kesehatan mereka, biaya-biaya kesehatan, treatment apapun mereka nggak bayar. Terus apapun kayak fasilitas publik mereka nggak bayar. Dan ya itu lumayan banyak di sini orang-orang yang nggak kerja. Oke, itu yang genuine ya. Misalnya memang mereka itu memang nggak bisa kerja misalnya. Tapi ada juga yang bertele-tele warganya. Mereka nggak kerja dengan alasan mereka sakit. Nah, di sini kalau nggak kerja, otomatis siapapun yang nggak kerja di sini otomatis bisa mengajukan benefit dari atau bantuan ke pemerintah. Itu minimal satu orang itu dapat sekitar 8 juta rupiah, right? 1 bulan. Walaupun kalian sehat atau apa-apa, pokoknya walaupun kalian bisa kerja tapi kalian nggak kerja, kalian dapat. Nah, tapi memang nggak wow kehidupan mereka. Mereka hidup di standar antara bawah ke atas standar. Mereka nggak bisa seperti liburan beberapa kali ke luar negeri, itu nggak bisa. Mereka cuma bisa survive. Maksudnya itu bisa makan, pokoknya mungkin beli baju sekali-sekali dengan uang negara tersebut. Itu satu. Kemudian yang paling utama itu yang dilindungi pemerintah sini adalah disability. Disability itu seperti yang punya kekurangan, cacat dalam segi apapun. Nah, mereka itu dapat bantuannya berpuluh-puluh juta kadang. Pertama, untuk biaya perawatan mereka. Kadang-kadang mereka butuh perawat untuk datang ke rumahnya. Kemudian mungkin mereka butuh saudaranya. Nah, saudaranya ini nggak gratis ngurus adik atau saudaranya yang sakit ini, right? Kemudian belum lagi biaya obat-obatannya, rumahnya, kendaraannya, itu banyak banget pemerintah mengeluarkan biaya untuk yang disability ini. Kalau saya sih setuju kalau yang itu. Yang saya nggak setuju itu adalah orang-orang yang bisa kerja tapi mereka memanfaatkan sistem di sini. Mereka nggak kerja tapi mereka cari keuntungan yang lain. Jadi gaji mereka double. Mereka apakah itu ya melakukan suatu jualan apa gitu, tapi mereka nggak kasih tahu ke pemerintah.
atau mereka mencari sok-sok sakit, pura-pura sakit, itu juga ada di sini. Warga Inggris ini jutaan loh banyaknya orang-orang yang situasi seperti itu. Memang mayoritas memang butuh mereka, tapi ya lumayan manja juga sih sebenarnya, karena itu udah kebiasaan juga. Nah, inilah polemiknya. Banyak dari orang-orang yang bekerja seperti si Carl, seperti kita-kita yang kerja tiap hari ini misalnya ya, kita pajaknya double, right? Kita nggak dapat benefit yang dikasih pemerintah itu. Para pekerja nggak dapat, right? Apakah itu misalnya sekolah. Saya misalnya punya anak, terus sekolah, anak saya nggak dapat nanti kalau saya kerjanya gaji saya lumayan gitu, misalnya standar ke atas, nggak dapat benefit dari sekolah. Nah, yang parahnya itu yang gajinya cuma cukup-cukup aja gitu. Sementara yang nggak berpunya, mereka dapat semua benefit-benefitnya. Nah, belum lagi kita harus bayar pajak rumah. Nah, ini kita masuk ke daerah-daerah kebutuhan sehari-hari di sini. Di sini biayanya yang pasti aja ya. Oke. Kalau sewa rumah, saya masukin yang rumah dulu. Kalau sewa rumah udah 20 juta, right? 20 juta, belum lagi bayar pajak rumah tersebut. Rumah standar ya, seperti rumah Carl atau rumah saya. Itu bisa 3 juta sebulan. Udah 23 juta, right? Itu harus namanya council tax. Council tax itu untuk biaya kepolisian kalau kita butuh polisi, misalnya ada permasalahan gitu kan, terus biaya ambulans, biaya jalan, perbaikan jalan, atau kemudian biaya ngambil tong sampah kita tiap minggu, itu termasuk semuanya di council tax itu fix. Pajak untuk tinggal aja, untuk punya rumah aja, oke? Kemudian belum lagi air, semuanya naik. Belum lagi gas, ya kan? Belum lagi listrik. Nah, 5 ini nggak bisa nggak. Air 600.000 minimal. Kemudian gas, kalau di musim panas minimal 800.000, oke? Listrik juga begitu, 800.000. Tapi kalau musim sekarang ini, saya ini hidup ini, kalau nggak bisa saya pakai baju kayak gini. Harus pakai jaket. Itu double, malah 3 kali lipat. Saya Desember ini aja, itu saya udah habis sampai 1 juta. Ini belum sampai tanggal berapa ya kan. Nah, bisa jadi 3 kali lipat. Itu cuman biaya untuk listrik sama gas. Oke? Belum lagi kebutuhan sehari-hari, yang dulunya beli 1 kilo daging itu paling 100 ribuan, sekarang udah 200 ribu. Semuanya double. Karena semuanya harganya sudah mulai meningkat dan nggak disalahin juga di supermarket atau di pasar-pasar orang menaikkan harga. Memang gaji di sini, standar gaji di sini sudah naik juga. Kalau kalian kerja di sini minimal 1 jam itu dapat sekitar 240 ribu, oke? 1 jam di sini. Biasanya sebulan itu mungkin dapat sekitar 30 juta, right? Nah, itu minim banget guys. Kalau orang di sini standarnya 30 juta dapat gaji sebulan, right? Kalau mereka mau sewa rumah nggak bisa. Jadi yang sewa rumah si Carl itu rencananya kalau nggak salah orang yang kerja udah direktur, udah manajer kelas atas yang bisa sewa rumah di sini. Biasanya ya sharing, misalnya sewa apartemen ada 2 kamar, ya dibagi 2 gitu biayanya. Karena apartemen sama rumah juga sama aja. Atau ngekos.
Makanya saya dulu awal-awal ke sini, dulu belum separah ini, kalau saya boleh jujur. Dulu saya cuma bayar 5 juta. Kamar saya memang kecil sih. Tapi ya saya kan sibuk, saya nggak di kamar terus. Paling cuma mau tidur aja, relax, udah. Saya nggak ada yang bakal begini begitu. Karena saya harus kerja, harus sekolah, semuanya. Selama saya menghasilkan uang. Kalau dulu gaji saya mungkin sekitar 25 juta sebulan, biaya saya cuma 7 juta max. Oke? Karena saya nggak begitu huru-hara yang kayak pergi keluar malam sering tiap minggu, itu nggak ada. Makanya uang saya alhamdulillah lah, itu yang membantu saya sekarang ini. Nah, kalau sudah puluhan juta, nggak balance kan kehidupan orang. Dan di sini pun saya sendiri ya, yang menurut saya keuangan saya stabil, saya sekarang lagi mikir-mikir juga kalau saya ke supermarket, Jadi ada seperti beban, pressure, tekanan dalam berbelanja sini. Bukan saya aja, Sikal juga sama. Walaupun Sikal gajinya 50% lebih besar dari saya ya. Tapi tetap, karena apa yang kita dapat itu dengan uang yang kita bayar itu, kita overprice, Dan apalagi orang-orang yang udah tahu di Asia. Harga-harga di Asia. Gila, gue kerja di sini, bayar pajaknya kalau minimal, kalau gaji kalian 50 juta, itu bayar pajaknya minimal dalam setahun ya. Oke, dalam sebulan, itu minimal 5 jutaan atau 4 jutaan, itu baru pajak. Belum lagi national insurance. Nah, national insurance ini untuk biaya kalau kita sakit. Itu harus kalau kita kerja di sini. Jadi kalau kerja di Inggris ini, kalian harus bayar pajak pendapatan, kalian harus bayar pajak, bukan pajak, asuransi kesehatan juga. Jadi sakit nggak sakit, kita ke rumah sakit kita nggak bayar sama sekali. Right? Nah, orang yang nggak kerja, yang adem-adem ayem aja di sini, mereka nggak bayar itu semua. Right? Mereka dapat diskon apa-apapun. Oke. Makanya yang saya bilang dari awal, orang-orang yang tertentu yang pergi mencari kehidupan di negara luar, orang-orang yang otaknya agak mulai mikir, wah, gue nggak harus kerja keras. Kalau gue tinggal di Bali, cari aja akomodasi mungkin sekitar 10 juta sebulan, ada, nggak masalah, tinggalnya seperti apapun, dengan cuaca yang bagus, dengan pemandangan yang bagus, makanan murah-murah, apa yang mau dibeli murah. Hello, ya kan? Siapa yang nggak mau? Tapi kan nggak semua orang juga yang mudah meninggalkan negaranya, tentu banyak pertimbangan-pertimbangannya. Nah, di Inggris ini juga orang-orang tua seperti panti jompo, karena mereka mendapatkan perawatan yang gratis dan lumayan bagus dengan aturan-aturan sistem yang spot on dalam pelayanan kesehatannya. Tapi sekarang ini sudah agak mulai. Kalau dulu saya sakit, sekarang saya telepon dokter, saya bisa langsung pergi. Sekarang ini karena banyak orang yang sakit, aliran dana dari pemerintah nambahnya cuma sedikit, kemudian staff-staffnya sudah banyak yang berkurang karena banyak dari orang Inggris ini malah mencari pekerjaan seperti perawat atau dokter, mereka keluar. Mereka banyak ke Arab Saudi juga, ke Dubai, karena di sana nggak dipajak, dan banyak ke Australia juga. Nah, kalau dulu itu, ini cuma belakangan-belakangan ini ya, orang-orang yang sakit ini terawat gitu, jadi umurnya panjang. Nah, orang tua di sini semua mendapatkan benefit dari pemerintah. Mereka punya pensiun pemerintah, state pension namanya. Jadi kalau kita tua di sini, kita dapat state pension. Kemudian yang kita kerja ini, yang kita bayar pensiun. Nah, waktu saya lupa tadi, kalau kerja itu ada 3, pajak, national insurance, sama pensiun. Pensiun kalau kita sudah pensiun, kita dapat itu. Nah, jadi kalau kita udah tua, kita dapat pensiun dari pemerintah, kemudian kita dapat pensiun juga dari ini, dari
yang kita bayar waktu kita kerja. Tapi kan banyak juga dari mereka nggak kerja selama hidupnya, bayar pensiunnya dikit. Jadi terbebanlah pemerintah untuk membayar tempat tinggal mereka. Karena di sini nggak begitu banyak orang tua yang tinggal dengan anak atau familinya. Mereka ada nursing home, panti jompo itu, tapi biayanya dalam seminggu aja itu bisa puluhan juta. Bayangin 1 bulan, bayangin mereka di sana itu beberapa tahun. Kalau mereka ada 10 tahun baru meninggal di sana, kebayang nggak sih biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris ini untuk itu? Ya, jadi intinya income yang didapat oleh Inggris ini, kalau mereka nggak pintar-pintar untuk menggunakannya, maka ya sekarang ini ya terjadi. Karena apa? Karena Inggris ini nggak seperti negara-negara lain atau di Eropa ini, mereka nggak ada kayak, mungkin ada, saya nggak tahu juga, sumber daya alam itu yang bisa mereka pergunakan, jadi mereka harus curi-curi di negara lain. Seperti itu, mereka harus investasi. Beda dengan seperti di Indonesia atau di Middle East atau di negara-negara lain, mereka mempunyai, mungkin ada di sini, ya pasti ada lah, tapi nggak sebanyak yang di negara-negara lain gitu. Makanya untuk menutupi kebutuhan atau demand atau kebutuhan warga di sini, belum lagi, ini baru simpelnya aja ya dari segi kehidupan sehari-hari saya ceritakan. Banyak lagi permasalahan-permasalahan keuangan negara ini, apakah itu pembangunan, apakah itu jalan, semuanya ya kan, tapi itu bakal bertahun kalau kita cerita. Karena itu panjang, bisa-bisa 1 semester baru selesai. Nah, itulah intinya. Apakah Inggris bangkrut? Tidak. Tapi apakah Inggris dalam kesusahan dalam berekonomi? Iya. Oke, apa faktornya? Faktornya lumayan banyak, right? Yang pastinya permintaan income di dalam ini lebih tinggi dari pendapatan negaranya dan dari pengeluaran negaranya juga. Prioritas dari Inggris terbagi, terutama karena membantu perang, dan memang secara ilmu politik, perang itu akan menghasilkan, akan berbuah manis nantinya, tapi untuk sekarang rakyatnya juga merasakan sedikit penderitaan gitu, tapi cuma dari segi ekonomi. Bagaimana dengan korban yang kena perang? Jadi caranya nggak bagus, caranya licik, right? Dari dulu memang licik, bukan Inggris saja, Prancis, negara-negara penjajah termasuk Belanda lebih parah juga, dan Amerika yang nyoba-nyoba. Makanya sekarang ini kayak Iran lagi mau diinin, untung Iran agak kuat, right? Tapi kalau negara itu lemah, ya bakal diobrak-abrik sama negara luar. Jadi kalau ada makanya negara itu jangan sampai ada konflik internal yang berkelanjutan. Jangan ada dictator leadership. Jangan ada rezim. Jangan sampai presiden itu menguasai negara itu berpuluh-puluh tahun seperti zaman Orde Baru dulu. Dan itu memicu rakyatnya untuk menjatuhkan, kecuali Rusia yang masih karena Rusianya untuk saat ini mungkin memang Putin yang bisa bertahan melawan negara-negara barat. Saya nggak tahu, tapi intinya secara ilmu politik jangan sampai presiden itu melanggar undang-undang di negara itu karena memanas rakyatnya, dan akhirnya pemerintah sama rakyat bertempur, Amerika ikut campur. Itu adalah kesempatan dari negara luar. Jangan sampai, right? Jangan sampai kita itu beradu. Faktanya kalian bisa lihat aja. Dimanapun di negara di dunia ini, jika ada konflik internal, pasti ada negara luar yang bakal masuk untuk mencari
keuntungan. Apakah itu Syria, apakah itu dulu di Mesir, dan juga di mana itu, Algeria atau di mana juga, terus di Irak, di Kuwait, pokoknya negara-negara di Afghanistan. Ya, itulah conclusionnya. So, thank you so much for watching. Semoga penjelasan saya ada manfaatnya. Kalau enggak, ya nggak tahu lagi saya harus ngomongnya gimana. So, thank you so much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.